Jadi nanti berdasarkan nilai tes para calon mahasiswa atau para siswa-siswi yang ada di Riau, kecuali yang untuk Fakultas Perikanan Kelautan itu kita buka se-Sumatera. Pak Menteri kemarin kan juga sudah sampaikan itu tidak ada pemotongan ya untuk yang berhubungan dengan sarana pembelajaran seperti misal labor dan lain sebagainya, itu kan juga tidak disentuh yang terkait dengan efisiensi itu PRH. Ya, bagi anak-anak mungkin yang mereka punya bakat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ilmu sosial, ya orang tua jangan maksakan misalnya ke Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara spesial guest, tamu kehormatan SEPTV Fakultas Perikanan dan Kelautan, TV Kampus Kebanggaan UNRI. Tamu kita pada hari ini adalah Dr. Meksasai Indra, SH, MH, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau. Kita sapa saja Pak Dr. Max. Selamat pagi Pak RH. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Senang sekali nih Pak Meksasai dapat meluangkan waktunya ya, meskipun secara dadakan. Tapi karena Meksasai ini kan orang lapangan, jadi betul-betul siap kapan saja ditempatkan di mana saja. Pak RH pun orang lapangan kan. Tema kita hari ini adalah seputar penerimaan mahasiswa baru Universitas Riau tahun 2025. Ya. Sebelum kita masuk ke segmen bagaimana penerimaan mahasiswa baru UNRI tahun 2025 ini, mungkin ada gambaran atau evaluasi ataupun katakanlah pengalaman pada tahun-tahun lalu yang tentang penerimaan ini. Silakan Pak. Baik, makasih ya Pak RH. Ini RH ini bukan Repli Harun, Ridar Henry, PhD. Ya, terima kasih sudah diundang di acara podcast kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan seputar penerimaan mahasiswa baru di tahun 2025 yang memang dari sisi pelaksanaan tupoksi itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Terkait tadi dengan pertanyaan Pak RH, saya sapa RH aja lah ya, biar lebih rileks dan akrab. Ya, perbandingan antara seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 dengan 2025 secara umum sebetulnya tidak ada perbedaan yang prinsip Pak RH. Karena dari sisi aspek regulasi kita masih memakai ketentuan permen yang sama di tahun 2023, 2024 dan 2025. Nah, kalau kita lihat dari klasterisasi jalur penerimaan itu masih tetap pada 3 klaster itu. Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi yang kemarin sudah diumumkan tanggal 18 Maret 2025 yang lalu. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes. Kemudian yang ketiga, nanti yang terakhir itu seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Yang kita di UNRI sebetulnya secara nasional untuk mandiri itu ada pilihan yang bisa diambil kebijakan oleh masing-masing perguruan tinggi terkait dengan pola dan cara seleksi penerimaan mahasiswa di jalur mandiri. Karena memang untuk seleksi mandiri itu diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan bagaimana teknis pelaksanaannya itu. Nah, khusus di UNRI perlu kami sampaikan di tahun 2025 itu kita tetap seperti yang lama dari sisi jalur penerimaan itu. Pertama, seleksi mandiri yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Nah, kita belum keluar dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Wilayah Barat, itu konsorsium. Se-wilayah Barat ada USK, USU, kemudian termasuk Banten, Banten, Untirta ya, kemudian Jambi dan beberapa perguruan tinggi di Kalimantan yang mereka menyatakan bergabung dengan itu, yang kepanitiaannya itu juga tergabung dalam konsorsium Majelis Rektor Wilayah Barat yang setiap tahun itu giliran sifatnya. Ya, jadi tahun ketua panitianya dan struktur kepanitiaannya. Yang kemudian di kita juga ini yang juga ada perubahan
Kalau dulu kita sebut dengan PBUD, penelusuran bibit unggul daerah. Sekarang? Yang berbasis pada nilai rapor. Nah, di tahun 2024 yang lalu, lanjut di 2025 ini, kita rubah pola dan sistemnya Pak RH. Nah, kalau dulu berbasis rapor, nah itu kan ada semacam hasil evaluasi kita terkait dengan validitas nilai rapor yang secara material kita tidak masuk pada pembuktian kebenaran material yang dikirim ke kita. Nah, tapi ada semacam dugaan-dugaan begitulah. Maka waktu itu berdasarkan arahan dari Bu Rektor, Pak WR, gimana kalau misalnya kita evaluasi terkait dengan seleksi penerimaan jalur mandiri yang PBUD ini. Nah, saya sarankan ke Bu Rektor waktu itu, gimana kalau pola dan sistemnya itu kita mengikuti pola seleksi yang ada di seleksi nasional berdasarkan tes. Tetap tes ya. Bu Rektor setuju, cuman waktu itu problemnya di tahun lalu, gimana dengan sistem di TIK kita? Sudah siap nggak kita untuk melaksanakan dengan pola dan sistem yang berbasis pada tes? Karena nanti kan kita harus punya komputer tes ya. PC ya, tempat pusat-pusat UTBK-nya. Maka pada saat itu untuk membangun sistem, kita coba komunikasi dengan beberapa kawan-kawan di Majelis Rektor wilayah Barat. Nah, yang lebih relatif sudah bagus dari sisi ini sistem TIK-nya itu waktu itu di Universitas Sekolah Aceh ya. Nah, maka Bu Rektor itu coba aja dijalin komunikasi dengan kawan-kawan di USK untuk membangun sistem yang ada di Undri. Alhamdulillah berjalan lancar. Pak RH, dan tahun lalu seleksi ujian kita yang perdana untuk PBUD itu, dan alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala. Dan dari sistem penerimaannya itu kita berbasis pada ranking. Jadi nanti berdasarkan nilai tes para calon mahasiswa atau para siswa-siswi yang ada di Riau, kecuali yang untuk Fakultas Perikanan Kelautan itu kita buka se-Sumatera. Di luar itu program studinya itu kita terbatas di Riau. Dulu setahun atau 2 tahun sebelum itu kita masih masuk ke PRI, cuma ke PRI sudah ada Universitas Maritim Raja Ali Haji, maka kita sekarang fokus skopnya itu hanya untuk di Provinsi Riau. Nah, khusus untuk jalur mandiri, kalau tahun lalu itu kita 1 tahun berjalan yang bisa ikut tes, tapi ini kita perluas lagi untuk DT-nya itu 3 tahun. 3 tahun berarti kalau dihitung dari sekarang itu 2023, 24, 2025 kita perluas. Sebelumnya kita hanya untuk di tahun 2000 1 tahun. 1 tahun terakhir kan. Nah, ini kita coba perluas untuk membuka ruang akses bagi mahasiswa yang calon siswa atau mahasiswa yang dulu mungkin tidak sempat insidentil pilihan prodinya itu sekarang mau coba lagi, ya kita kasih kesempatan ya. Nah, itu beberapa ini perubahan-perubahan yang kita lakukan terkait dengan seleksi di jalur mandiri. Kalau soal pola dan sistemnya tetap, untuk minat bakat masih tetap, kemudian afirmasi untuk anak dosen dan tenaga kependidikan itu tetap sepanjang ketentuan dan kriterianya itu terukur. Karena Pak RH kita juga buat payung hukumnya itu dalam bentuk peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa Universitas Riau jalur mandiri. Nah, karena evaluasi 2 tahun yang lalu melalui Inspektorat Jenderal dan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi itu minta untuk di jalur mandiri itu ditata sistemnya itu dengan baik, bagaimana proses itu bisa transparan dan akuntabel. Itu kira-kira Pak RH deskripsinya. Sekarang gini, tadi kan ada berapa jalur itu? Ada 4 apa? 3 ya. Itu kalau dipresentasikan, kira-kira PBUD itu berapa persen? Ini yang kuotanya. Nah, kalau untuk persentase itu belum ada perubahan kebijakan kita. Memang ada ambang batas minimum dan maksimal di dalam permen tentang seleksi penerimaan mahasiswa diploma dan sarjana itu. Kita di Undri masih tetap 30 40 30 untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi yang kemarin yang diterima itu sekitar 2043 peserta ini terpenuhi ya itu nih. Ya, karena masing-masing perguruan tinggi itu wajib mengumumkan kuota Pak RH. Sehingga kalau melebihi dari kuota itu nanti jadi pertanyaan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi dan akuntabel. Maka Pak RH juga kan di beberapa kesempatan itu kita juga sosialisasi menyampaikan ke
masyarakat terkait dengan penetapan kuota yang sudah ditetapkan oleh UNRI dan itu dituangkan dalam bentuk surat keputusan rektor dan itu dikirim ke panitia pusat. Nah, itu tidak boleh dilakukan perubahan kecuali nanti ada yang mereka tidak daftar ulang. Nah, itu jenjang itu bisa digeser, yang SNBP bisa digeser ke SNBT, berikutnya itu juga ke Mandiri yang terakhir. Nah, bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus di beberapa jenjang pilihan itu, dia tidak bisa lagi ikut di sistem berikutnya. Memang di tahun sebelumnya masih terdapat kelemahan di bangunan sistem IT yang kita bangun itu karena belum bisa menjaring anak-anak yang sudah dinyatakan lolos. Itu ternyata dia masih bisa ikut tes. Tapi alhamdulillah dengan evaluasi yang dilakukan oleh panitia pusat, sekarang itu sudah dengan sendirinya mereka terblok ya, tidak bisa lagi ikut pada jenjang berikutnya. Jadi 30, 40, 30. Nah, total yang kita terima biasanya ada 6.000, 7.000. 8.000-an Pak Era setiap tahun. 8.000 tiap tahun. 8.000-an ya. 8.000 ya. 8.000 yang untuk di UNRI ya. 8.000 ya di persentasekan lah 30 di SNBP, 40 di SNBT dan 30 di jalur. Kemudian yang saya kembali ke PBUD tadi. PBUD kan mereka tetap seleksi di tes. Tapi pengiriman berkasnya tetap seperti dulu, artinya dari sekolah juga. Ya, sekarang sudah berbasis pada ini di web. Oh, di web sudah ada aplikasinya, Pak Era. Jadi artinya rekomendasi dari sekolah ada bahwa ini. Enggak lagi sekarang. Enggak lagi. Di tahun sebelumnya itu masih ada rekomendasi. Sekarang enggak lagi, termasuk juga yang blacklist. Karena sudah berubah total kan, maka karena sudah berbasis pada tes ya kita bebaskan saja setiap sekolah-sekolah untuk bisa ini. Tapi syaratnya mungkin dia harus putra daerah atau skopnya itu khusus untuk di Provinsi Riau, Fakultas Perikanan dan Kelautan itu kita buka untuk di wilayah Sumatera Utara juga karena analisis kita berdasarkan peminat terhadap program studi yang di perikanan itu relatif agak rendah, Pak. Nah, gitu ya. Kemudian ada program-program studi baru nggak tahun ini yang menerima? Khusus di 2025 itu enggak. Kalau di 2024 itu kemarin sudah kita susulkan ada beberapa prodi di Fakultas Pertanian dan MIPA ada 2. Dan itu sudah sudah diikutkan di penerimaan 2024 yang lalu. Dan di 2025 ini belum ada penambahan prodi baru, Pak. Hasil dari kemarin yang tes yang pertama ya, SNBP berdasarkan prestasi itu sudah terpenuhi kuota untuk UNRI. Udah, kita sudah umumkan, Pak. Maka 2043 orang yang kita terima. 2043 ada salah 1022. Semalam kita sudah rilis juga pemberitaannya bagian dari transparansi kita ke publik. Cuman perlu kami informasikan juga dari total mahasiswa yang kita terima di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, nanti untuk nilainya itu kita review balik, Pak RH. Secara material, nilai rapor yang dijadikan dasar prestasi mahasiswa yang bersangkutan itu secara secara selektif nanti ketika mereka melakukan registrasi ulang, kita akan lakukan seleksi. Kalau terdapat perbedaan ini, nilai pada saat registrasi ulang, kita akan lakukan diskualifikasi. Oh gitu ya. Nah, dan itu di tahun 2024 kemarin orang tua ada juga yang komplain keberatan dengan kita karena kok masih dini, Pak. Ya kita mesti harus yakinkan bahwa nilai yang di-input pada saat harus mereka benar-benar mengusulkan prestasi pada seleksi SNBP itu betul-betul secara material bisa dipertanggungjawabkan dan kita tidak akan segan-segan mendiskualifikasi membatalkan apabila calon mahasiswa yang terbukti nilai rapornya itu terjadi perbedaan. Gitu, Pak Pera. Kemudian gini, hasil evaluasi kita juga kan kita terima misalnya 8.000-an itu. Itu biasanya dalam perjalanan kemudian setahun atau itu terjadi nggak pengurangan atau mundur itu mahasiswanya gitu? Ada berapa persen kalau ada? Kalau persentase apanya itu kecil Pak Era. Fenomenanya kan juga macam-macam ya. Ada yang mereka barangkali mungkin lulus di kedinasan kemudian atau dapat kerja. Ada problem ekonomi. Macam-macam tuh masalahnya Pak Era. Berbagai macam variabel lah ya. Ada yang mereka itu kadang juga pindah antar program studi. Itu misalnya yang di eksakta
terasa berat mungkin ya karena pindah ada ke sosial, aspek mereka pindah ke sosial. Tapi kan di peraturan rektor tentang akademik kita kan sudah mengantisipasi itu kan, syaratnya itu maksimal itu di semester 5 baru bisa mereka mengajukan ini. Maka dari awal kita juga menghimbau kepada calon mahasiswa atau siswa di kelas 12 sekarang itu akan betul-betul menentukan program studi itu sesuai dengan minat dan bakat agar nanti tidak patah di tengah jalan pada saat mereka mubazir ya. Dinyatakan lulus. Kenapa? Karena yang jalur SNBP saja kemarin yang menentukan pilihan ke Undri itu, pilihan 1 dan 2 itu ada sekitar 35.000 Pak Erha. Nah, kan sayang kalau anak-anak kita yang sudah dinyatakan lulus tahu mereka gagal studi. Jadi, ini kan kita sayangkan karena kuota itu memang terbatas gitu Pak Erha. Ya, jadi secara teknis apa kiat-kiat yang trik-trik dari siswa itu untuk memilih itu apa yang perlu diperhatikan sebetulnya supaya jangan terjadi yang seperti itu? Ya pertama kan gini, mesti dasar penentuan pilihan itu kan minat bakat. Ya, bagi anak-anak mungkin yang mereka punya bakat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ilmu sosial, ya orang tua jangan maksakan misalnya ke fakultas kedokteran. Karena di beberapa kasus kita tuh kayak di kedokteran semester 2 3 itu memang tidak bisa mengikuti Pak Era. Memang persentasenya sedikit ya, ada 1-2 gitu. Tapi setelah kita tracking, nah ternyata ada problem dari awal-awal memang yang bersangkutan tidak punya minat dan bakat pada program studi yang dia ambil gitu. Nah, ini menjadi penting juga edukasi dari orang tua, jangan sampai hasrat untuk masuk perguruan tinggi penentuan prodi itu justru hasrat dan keinginan dari orang tua gitu loh. Ya kasih aja kebebasan dengan anak-anak. Ya kadang kan secara aspek sosiokultural kan kita tidak bisa juga menafikan. Ada semacam mindset dari orang tua program studi kedokteran itu lebih superior dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Stigma-stigma seperti itu kan muncul di masyarakat Pak ya. Padahal kan sama aja kan kayak Pak RH misalnya meskipun dosen di sosial ekonomi perikanan tapi di komunikasi juga jago begitu ya, tergantung dari talent kan anak-anak kita. Sekarang kan orang juga mendorong talenta itu tidak hanya pada aspek monodisiplin tapi juga interdisiplin. Orang-orang yang saintik ya dari aspek speaking, komunikasi, publiknya juga bagus, banyak yang seperti itu gitu. Nah itu penting juga kita sampaikan ke orang tua. Ya silakan aja dikasih kebebasan ke anak-anak kita. Ya bagi mereka yang barangkali mungkin minat pada perguruan tinggi keagamaan, ya silakan mereka salurkan bakat sesuai dengan minat bakat mereka gitu, sehingga mereka betul-betul berbasis pada kompetensi dan minat bakat yang bersangkutan untuk bisa mengembangkan diri. Nah, bisa mengembangkan diri sehingga ketika mereka kuliah di perguruan tinggi itu mereka enjoy ya, kemudian tidak ada tekanan, kemudian masa studinya itu bisa tepat waktu karena memang dari awal ya mereka yang menentukan pilihan itu begitu Pak Era. Meskipun tadi persentasenya juga tidak terlalu signifikan ya. Nah, mungkin yang S1 itu saja, itu nanti penerimaan S1 ini sampai bulan 8 biasanya. Nih ada jadwal saya ambil Pak RH. Yang untuk SNPTN Barat kan dengan seleksi mandiri berbasis tes tadi yang dulu PBUD itu kan memang belum kita umumkan tuh di web maupun di pamflet-pamflet yang kita kirim. Cuman khusus untuk SNBT itu besok untuk registrasi ulangnya itu setelah dinyatakan lulus nih Pak RH itu 31 Mei sampai 10 Juni 2025. Jadi perkirakan yang untuk jalur mandiri itu setelah 10 Juni. Karena kan kita berharap juga yang di SNBP itu kan sudah ada kepastian tuh Pak RH. Nah sehingga dia bisa full mendaftar di jalur mandiri yang kita sediakan. Nah biasanya itu nanti serah terima kita dengan pimpinan fakultas biasanya bersamaan dengan peringatan 17 Agustus. Pak Lima upacara ya. Nanti Bu Rektor secara seremonial nanti akan menyerahkan mahasiswa baru angkatan 2025 Universitas Riau begitu dia Pak. Jadi memang diperkirakan di Agustus itu sudah clear tahapan dan di permennya juga seperti itu mengamanatkan gitu. Iya, kita pengalaman kita memang udah siap untuk itu ya. Siap panitianya. Kemudian mungkin saya beralih ke ini ke pasca sarjana. Kan masih di bawah Pak Max juga ya satu. Kira-kira gimana gambaran situasi pasca sarjana di Universitas Riau sekarang, baik dari segi prodi-prodinya, jumlah prodi maksudnya, termasuk peminat, kemudian orientasinya.
Nah, mungkin gambaran kasar saja. Ya kan gini, sebetulnya harapan kita Pak RH kan jumlah program pasca itu baik S2 maupun S3 itu kan diperbanyak. Nah, jadi kalau sekarang itu kan piramidnya itu kan masih seperti piramid normal kan. Iya. Apa namanya, jumlah S1 itu masih Terlalu besar ya, terlalu besar, sementara dari pembiayaan itu kan juga kecil kan, dan itu pun hampir 40% itu kuliah. Nah, kuliah itu kan kisaran 500.000 per semesternya Pak RH kan. Nah, tapi kita kan juga tidak bisa menafikan bahwa pembukaan program studi itu tidak hanya pada aspek kebutuhan pasar ya, sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat ya, karena sejatinya kan kehadiran ilmu pengetahuan itu kan untuk menjawab fenomena yang ada dalam masyarakat. Nah, tapi pada aspek tata kelola perguruan tinggi ada parabel-parabel lain yang juga mesti harus kita perhatikan. Pertama, ketersediaan SDM, jumlah dosen. Nah, ini kan beririsan dengan mekanisme penerimaan penerimaan dosen kita kan, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun P3K. Yang setiap tahun itu juga terbatas karena ada rasio kan, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa. Kemudian juga yang amat sangat penting itu sebetulnya sarana dan prasarana. Karena memang di mekanisme dan prosedur pembukaan program studi itu kan eksplisit syarat-syarat itu ditentukan ya, dibunyikan. Nah, meskipun nanti ada proses pembahasan di tingkat senat fakultas, kemudian di tingkat senat universitas, baru kita upload data pengusulan program studi. Nah, tapi di dalam praktek itu masih terdapat kelemahan-kelemahan ini, persentase jumlah dosen dengan mahasiswa itu yang dibuktikan bahwa masih acap kali kita melakukan gonta-ganti dosen home base itu pada masing-masing program studi. Nah, ini kan menunjukkan sesungguhnya kita belum punya dosen home base yang masing-masing program studi itu yang sudah bersifat tetap, fix ya. Fix. Setiap kali ada program studi yang mau akreditasi kan ada perubahan-perubahan ya, meskipun persentasenya itu juga tidak sering, tapi itu kan membuktikan bahwa basis penetapan dosen home base itu belum berbasis pada kompetensi dosen berdasarkan keilmuan yang bersangkutan begitu Pak RH. Tapi perlu kami sampaikan juga pada aspek tata kelola, dulu kan di 1 tahun kepemimpinan Bu Rektor itu kan kita melakukan restrukturisasi yang terkait dengan program mono dan multi. Nah, dulu kan mono dan multi itu kan semua di bawah pasca sarjana. Nah, sering kita akreditasi saran dari asesor baik internal UNRI maupun eksternal. Nah, itu kan ada dampak yang muncul. Pertama terkait dengan kejelasan unit pengelola program studi, kemudian yang terkait dengan jaminan mutu. Maka yang Peraturan Rektor 2009 tentang struktur organisasi pasca itu kita rombak. Waktu itu yang diketuai oleh Prof. Dedi. Nah, maka yang mono itu semua kita serahkan ke fakultas di bawah dekan, yang multi baru di tingkat pasca sarjana. Kewenangan pasca itu hanya pada saat masuk dan keluar Pak RH. Nah, kemudian juga di tingkat pasca ini yang juga perlu diperkuat itu segera pada aspek jaminan mutu. Pak RH, mestinya dengan setelah kita restrukturisasi kedudukan mono dan multi itu sebetulnya bisa diperkuat gitu. Diperkuat terutama yang terkait dengan evaluasi masa studi, meskipun di S1 juga masih kecil persentase jumlah masa studi mahasiswa yang tepat waktu, yang ranknya itu 8 semester alias 4 tahun atau 3 sampai 4 tahun paling cepat Pak RH. Karena kecepatan masa studi mahasiswa itu juga nanti akan berkaitan erat dengan kuota kita pada saat penerimaan. Nah, kalau masuk dan keluarnya itu tidak imbang, nah ini akan berdampak terhadap kuota kita pada tahun berikutnya. Nah, saya kira ini menjadi penting juga untuk dioptimalisasi, terutama peran dari koordinator program studi dan ini dosen PA. Nah, dosen penasihat akademik itu kan sebetulnya dimaksudkan pengganti orang tua mereka yang ada di kampus, wali. Apapun problem yang muncul di mahasiswa kita, ya tempat mengadu itu di PA. Ya, kita juga tidak menafikan lah ya, mungkin dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu dosen ini belum optimal gitu. Sehingga
kontrol terhadap kecepatan masa studi itu juga belum optimal dilakukan. Kita masih banyak serahkan ke mahasiswa. Terjebak dengan hal-hal yang sifatnya administratif, seperti misalnya pada saat tanda tangan KRS, kemudian persetujuan kartu rencana studi. Padahal kalau mau kita perluas tugas dan tanggung jawab PA itu kan sebetulnya memiliki tanggung jawab sampai termasuk memonitoring terkait dengan masa studi para mahasiswa yang kuliah di Universitas Riau, bagaimana mereka bisa tepat waktu. Begitu Pak RH. Oh iya, banyak sekali ya. Banyak informasinya. Kemudian kami melihat nih, Pak Max ini kan sudah juga memantau-mantau situasi di luar UNRI. Baik di dalam maupun di luar negeri ya. Kira-kira tentu muncul suatu obsesi. Saya maunya UNRI ini seperti ini gitu. Nah, apa kira-kira yang pengalaman-pengalaman dari luar itu yang mungkin jadi mimpi oleh Pak Max untuk UNRI? Di mana kekurang kita, di mana kelebihan kita gitu? Sebetulnya Pak RH dengan 10 gedung ADB ya. ADB. Pencurian 03 itu masih dalam proses. 7 gedung sebetulnya dari sisi sarana prasarana itu sangat menjanjikan sebetulnya, kayak integrated classroom ya, kemudian laboratorium. Nah, itu kan di 2023 itu kita kan dengan kawan-kawan di ADB itu kan ke Oregon waktu itu kan untuk benchmarkingnya. Kalau di sisi standar sebetulnya kita sudah mengikuti ya berapa standarisasi perguruan tinggi di beberapa tempat di dunia sebagai perbandingan. Nah, cuman kan tidak hanya cukup dengan aspek sarana dan prasarana, budaya laku ya, kemudian culture baik dosen maupun mahasiswa. Tanggung jawab pada saat kemarin misalnya launching integrated classroom, Bu Rektor itu kan wanti-wanti bagaimana sarana dan prasarana itu bisa dijaga dengan baik. Nah, kemudian tenaga kependidikan juga punya tanggung jawab seperti misalnya efisiensi AC. Terus saya dekan dulu kan atau WD1 sebenarnya kalau sore-sore itu habis selesai kuliah AC masih hidup, lampu juga masih hidup. Padahal kuliah sudah selesai begitu Pak. Memang kita juga tidak menafikan lah ya, masih ada kekurangan-kekurangan terutama terkait dengan aspek IT. Nah, tapi Bu Rektor di awal pemimpinan beliau pada saat dilantik, prioritas utama yang beliau prioritaskan itu bagaimana sistem IT yang ada di UNRI ini bisa diperbaiki. Nah, maka evaluasi itu kan pada saat itu masing-masing unit, lembaga, fakultas itu kan membangun sistem sendiri-sendiri, Pak RH, yang tidak terintegrasi. Nah, sehingga kan ketika kita berbicara data itu tersebar berserakan di berbagai unit, lembaga dan fakultas. Nah, itu yang coba didorong oleh Bu Rektor ke Pak Ibnu sebagai kepala TIK, bagaimana ini bisa terintegrasi. Maka konsep yang dibangun itu satu UNRI. Nah, bagaimana seluruh data yang ada di UNRI ini terhimpun dalam satu UNRI. Sehingga apapun aktivitas, keperluan akreditasi, keperluan BKD, kemudian kepentingan-kepentingan lain yang terkait dengan informasi publik sudah bisa ditarik di satu UNRI. Dan sebetulnya juga dalam rangka bertransformasi kita ke PTNBH. Nah, membangun sistem seperti itu juga amat sangat penting. Di 2 tahun yang lalu kan Bu Rektor juga diajak oleh Pak Ganepri, mantan Rektor UMP ke Sumbar. Nah, itu mereka punya sekitar 50-an aplikasi yang sudah terintegrasi dalam satu wadah di UNP itu. Nah, maka Bu Rektor juga mengupayakan bagaimana sistem IT kita itu sudah terintegrasi sembari memperbaiki aspek-aspek lain yang menunjang bagaimana UNRI itu bisa ke PTNBH. Nah, masih banyak PR lah Pak Era. Belum lagi bicara soal aset yang belum terselesaikan, sarana dan prasarana yang barangkali mungkin tidak update begitu ya. Karena untuk mencari sumber pembiayaan pun kan juga tidak mudah ya Pak Era. Ini apalagi pun sekarang ya. Dari pinjaman luar negeri kan, apalagi dengan kebijakan instruksi Presiden 1/2025 ini kan dengan efisiensi yang wajib mesti harus kita ikuti ada rasionalisasi kan untuk beberapa pos anggaran begitu Pak Era. Tapi yang terkait dengan aspek-aspek layanan dasar ya seperti KIP, Pak Menteri kemarin kan juga sudah sampaikan itu tidak ada pemotongan ya untuk yang berhubungan dengan sarana pembelajaran seperti misal labor dan lain sebagainya, itu kan juga tidak disentuh yang terkait dengan efisiensi itu Pak Era. Ya, menarik sekali ya bicara terbuka wawasan. Mungkin pemirsa kita juga bisa mendengarkan. Mungkin terakhir apa harapan Pak Max lagi nih terhadap masyarakat Riau untuk UNRI maupun sivitas kita sendiri?
Khusus untuk ini ya, barangkali khusus untuk penerimaan mahasiswa baru yang tadi kita singgung di awal podcast ini, ya kita harap kepada ini para calon mahasiswa, siswa SMP, SMA, SMK sederajat yang sekarang lagi dalam proses untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Kami harapkan untuk belajar maksimal ya, sesuai dengan metode tes yang sudah diumumkan di web panitia pusat. Kemudian jangan percaya dengan calo-calo yang menjanjikan kelulusan, itu tidak ada sebetulnya. Belajar aja sesuai dengan kemampuan, karena yang 40% itu pasti diambil berdasarkan ranking di masing-masing program studi itu. Termasuk juga ke orang tua untuk mendorong para anak-anak kita untuk belajar maksimal, sehingga pada saat pelaksanaan tes itu betul-betul mereka sudah pada posisi yang benar-benar siap begitu. Dan kemudian tentukanlah pilihan itu berdasarkan minat bakat kita. Orang mahasiswa, orang tua siswa, siswi ya kasih kebebasan kepada anak kita untuk menentukan pilihannya sendiri. Pilihan ya berdasarkan minat dan bakat, sehingga pada saat mereka nanti diterima di perguruan tinggi itu mereka juga menjadi enjoy, senang dan bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Ya, adapun untuk Sivitas Akademika Universitas Riau ya kita masih mempunyai banyak PR, meskipun beberapa aspek kita sudah melakukan upaya-upaya seperti mendorong bagaimana setiap program studi kita bisa akreditasinya unggul, kemudian perbaikan sarana dan prasarana, kemudian yang berhubungan dengan aspek kesejahteraan dosen dan lain sebagainya. Tapi Universitas Riau sebagai komponen penting dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, kita tidak bisa bergerak sendiri karena tergantung juga ada kalanya kita mengikuti lenggang dan langkah yang dibuat oleh kementerian. Nah, semua itu mesti harus ada titik keseimbangan. Saya kira itu PRH. Dan terakhir saya terima kasih kepada PRH sudah mengundang di acara ini meskipun dadakan. Karena memang kalau janji tidak jadi-jadi. Karena 2 bulan yang lalu itu udah janji dengan Kay di di podcast yang ada di PT Pustaka, tapi batal. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini cukup bermanfaat ya bagi pemirsa kita SEPTIPI ya. Demikian tadi pemirsa SEPTIPI, Fakultas Perikanan dan Kelautan, TV Kampus Kebanggaan Universitas Riau, di mana saja pun Anda berada. Bincang-bincang kita dengan Dr. Meksasai Indra SH MH, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau, yang telah disampaikan dengan secara panjang lebar, ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi pada program ini yang akan datang dengan tamu yang lebih mantap lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Indra. Dalam hatiku hari ini mulai cerita, mentari perlahan menyapa, menghapus gelap yang ada, langkah kecilku takkan